Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani, guru biologi dari SMK Negeri 1 Tapalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang virus. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019, virus COVID-19 telah menyerang kota Wuhan di Cina. Dan hingga tahun 2021 ini, virus tersebut telah tersebar di seluruh dunia dan menewaskan jutaan manusia. Virus COVID-19 adalah sejenis virus dengan asam nukleat berupa RNA. Selain virus COVID-19, contoh virus lainnya adalah virus influenza, virus Ebola, virus MERS, dan SARS yang menyerang unggas dan dapat tertular ke manusia. Bagaimana virus tersebut dapat menyerang manusia ataupun hewan, dan apa itu asam nukleat? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Adapun ciri-ciri virus, yang pertama, virus merupakan organisme aseluler. Karena virus tidak memiliki ciri-ciri sel hidup seperti adanya sitoplasma, membran plasma, serta organel yang umum terdapat dalam sel. Ciri virus yang kedua, virus tidak melakukan metabolisme, tidak menghasilkan produk sekresi, dan tidak merespon rangsangan. Ciri virus yang ketiga adalah virus dapat dikristalkan, sehingga virus dikatakan benda mati. Ciri virus yang keempat, virus mampu bereplikasi atau memperbanyak diri karena memiliki materi genetik berupa asam nukleat. Replikasi virus hanya dapat terjadi di dalam sel inangnya. Selanjutnya, virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 10 sampai 300 nanometer. Dan ciri virus yang terakhir, bentuk tubuh virus bervariasi, umumnya bersegi banyak. Bentuk tubuh virus ditentukan oleh bentuk kapsid. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu ciri virus adalah mampu bereplikasi. Virus mampu bereplikasi dengan dua cara, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Berikut adalah gambar replikasi virus baik secara litik maupun lisogenik pada bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Replikasi pada virus secara litik terdiri dari 5 fase. Yang pertama, fase absorpsi, kedua, fase injeksi, ketiga, fase sintesis, keempat, fase perakitan, dan yang kelima adalah fase lisis. Fase absorpsi dimulai ketika bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri melekat pada bakteri. Sedangkan fase injeksi adalah fase ketika DNA virus masuk ke sel inang. Setelah melewati fase injeksi, selanjutnya adalah fase sintesis, terjadi ketika DNA inang diuraikan dan DNA virus baru dibentuk menggunakan nukleotida milik DNA inang. Dengan DNA inang, sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA virus untuk menghasilkan protein fag. Protein fag inilah yang digunakan untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus seperti bagian kepala, ekor, dan selubung ekor. Setelah melalui fase sintesis, selanjutnya masuk ke fase perakitan. Di fase perakitan ini, bagian-bagian tubuh virus yang tadi seperti bagian kepala, ekor, dan selubung ekor dirakit sehingga terbentuk virus yang utuh. Setelah terbentuk virus yang utuh, selanjutnya masuk ke fase lisis. Fase lisis ini terjadi ketika enzim yang berasal dari virus menyebabkan sel pecah atau lisis dan virus baru dilepaskan untuk memulai siklus yang baru. Replikasi virus yang kedua adalah replikasi virus secara lisogenik. Replikasi virus secara lisogenik terdiri dari 7 fase.
Yang pertama fase absorpsi, kedua fase injeksi, ketiga fase penggabungan, keempat fase pembelahan, kelima fase sintesis, keenam fase perakitan, dan yang terakhir fase lisis. Fase absorpsi dan fase injeksi pada siklus lisogenik sama seperti pada siklus litik, yaitu bakteriofag atau virus melekat pada bakteri dan selanjutnya DNA virus masuk ke sel inang. Setelah melewati fase injeksi, DNA sel inang tidak diuraikan, namun DNA virus bergabung dengan kromosom bakteri dan membentuk profag non-infektif yang disebut fase penggabungan. Setelah fase penggabungan, kromosom bereplikasi dan berlangsung selama beberapa kali pembelahan sel yang disebut dengan fase pembelahan. Setelah fase pembelahan, profag dapat keluar dari kromosom inang dan sel akan mengalami siklus litik. Siklus litik ini dimulai ketika terbentuk DNA virus baru menggunakan nukleotida milik DNA inang. Selanjutnya, sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein fag. Protein fag ini yang digunakan untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus seperti bagian kepala, ekor, dan selubung ekor. Setelah melalui proses sintesis atau fase sintesis, selanjutnya masuk ke fase perakitan. Bagian-bagian tubuh virus seperti kepala, ekor, dan selubung ekor dirakit untuk membentuk virus yang baru, dan virus yang baru kemudian akan mengeluarkan enzim yang menyebabkan sel pecah sehingga virus baru dilepaskan untuk memulai siklus yang baru. Berikut adalah perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Struktur tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat kapsid dan asam nukleat yang dapat berupa DNA atau RNA. Sedangkan pada bagian ekor terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kapsid adalah protein pembungkus asam nukleat yang berfungsi pertama memberi dan menentukan morfologi partikel virus, kedua melindungi asam nukleat dari kerja enzim yang dapat merusak asam nukleat, ketiga pada permukaan kapsid terdapat bagian tertentu yang berfungsi untuk meletakkan virion pada sel inang, dan yang keempat menyediakan protein yang memungkinkan bagi virion untuk melakukan penetrasi ke dalam membran plasma sel inang atau menyuntikkan asam nukleat virus ke dalam sitoplasma sel inang. Virion adalah virus dengan partikel lengkap, maksudnya adalah virus dengan bentuk yang utuh secara struktural sehingga virus siap menginfeksi sel inang. Berikutnya adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein virus. Virus hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja, dan kebanyakan virus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA rantai tunggal. Berikutnya lempengan dasar dan serabut ekor berfungsi sebagai alat menempel dan tempat penginjeksian DNA ke dalam sel inang. Dan beberapa virus memiliki sampul atau envelop yang merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Berikut ini adalah tipe virus berdasarkan struktur tubuh dan bentuk kapsid.
Yang pertama, virus yang berbentuk helix. Contohnya adalah tobacco mosaic virus atau virus tembakau. Kedua, virus yang berbentuk polihedral. Contohnya adalah adenovirus. Yang ketiga, virus bersampul atau berselubung. Contohnya adalah virus influenza. Dan yang terakhir adalah virus kompleks. Contohnya adalah bakteriofag. Virus bersifat pertama, parasit intraseluler obligat, artinya hanya dapat hidup sebagai parasit di dalam sel inangnya. Dan yang kedua, virus bersifat aseluler, artinya virus tidak memiliki ciri-ciri sel hidup seperti adanya sitoplasma, membran plasma, serta organel yang umum terdapat dalam sel. Adapun manfaat virus dalam kehidupan diantaranya sebagai terapi gen, kedua pencegah penyakit, dan yang ketiga terapi bakteriofag. Selain memberikan manfaat, ada beberapa virus juga yang menyebabkan terjadinya penyakit. Di antaranya virus corona yang menyebabkan penyakit SARS, kemudian morbillivirus penyebab penyakit campak, avian influenza H5N1 penyebab penyakit flu burung, varicella zoster virus penyebab cacar air pada manusia, Lissa virus penyebab penyakit rabies, encephalitis virus penyebab penyakit encephalitis, dengue virus penyebab penyakit demam dengue, Zika virus penyebab penyakit Zika. Virus lainnya adalah human immunodeficiency virus yang menyebabkan penyakit AIDS, hepatitis B virus, dan herpes virus. Demikianlah penjelasan mengenai materi virus. Semoga melalui materi ini, pertanyaan mengenai bagaimana virus menginfeksi manusia atau makhluk hidup lainnya dapat terjawab. Sekian dan terima kasih.